Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif nomor 1.4. Tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya yaitu dari Pak Tauhidin untuk memberikan sambutan selaku Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah alhamdulillah wa bihamdillah amma ba'd. Dari guru jadi yang saya sampaikan sebelum saya matur, mari sama-sama memanjatkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa kita satukan salam sholawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi saya bawakan di sini mengucapkan selamat datang, selamat pada CGP. Saya merasa bagus sekali dan sangat senang punya CGP yang nanti akan menjadi contoh yang akan membawa pembelajaran yang lebih kondusif yang nanti akan dipilih oleh teman-teman di apalagi ini pendampingan CGP dalam tema diseminasi budaya positif itu sangat sekali mendukung atau sama persis untuk bisa mewujudkan yang menjadi visi misi sekolah kita. Bapak Ibu, hari ini CPP kita memang sangat bersopan secara pendampingannya membawa yang menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Lingkupnya berarti nanti CPP akan memberikan atau menyampaikan apa itu budaya positif, hal-hal apa nanti yang bisa diterapkan, yang bisa diwujudkan, yang bisa diaplikasikan di sekolah ini. Budaya positif itu berarti kalau nggak salah kumpulan nilai atau norma atau aturan yang positif yang nanti dibiasakan di sekolah ini dalam rangka untuk menunjang atau mewujudkan pembelajaran lebih kondusif, lebih lebih berapa ya, mendukung untuk kepentingan siswanya. Oleh karena itu, saya yang dituangkan di sini mengharap ya, dengan nanti diterapkannya budaya positif di sekolah kita, nanti bagi
juga dari Bapak Ibu guru dengan pembiasaan yang baik supaya apa? Dalam rangka menunjukkan atau membentuk karakter yang kita harapkan yang akan tumbuh dan dikembangkan oleh siswa-siswa kita. Nah, ada apa saja yang disampaikan oleh Devi atau menerapkan 5M ya, atau 5S, sapa, senyum, atau kebiasaan. Kalau nanti dengan hari ini apa dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Devi. Nah, sekolah sangat mendukung ya. Untuk itu nanti saya pesankan pada teman-teman ikuti nanti apa yang disampaikan oleh Bu Devi dari awal sampai akhir. Yang jelas ini ada di antara guru kita yang sudah terbukti untuk bisa berusaha berkembang, mengembangkan potensi ya, mengembangkan apa kemampuan guru menjadi sebagai guru pergerakan nanti segala langkah ya mendapat apa namanya ridho dari Allah dan cepat sukses dari nanti diikuti oleh teman-teman kita semuanya ya. Yang jelas dan yang tak lain kata bukan adalah berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Oke, nah demikian yang bisa saya sampaikan sementara. Bapak Ibu, selamat dan selamat Devi. Kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya serahkan sebelumnya kepada Cik kita. Silakan. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang 1. Selanjutnya di sini saya langsung ke materinya ya Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif, yaitu ada di modul 1.4. Nanti di sini konsep-konsepnya di modul budaya positif itu akan membahas konsep dasar disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang kelima segitiga restitusi. Yang pertama yaitu konsep dasar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya akan tanya ke Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Apa yang terlintas di pikiran Bapak atau Ibu ketika mendengar kata disiplin? Curah pendapat di Bapak Ibu. Di sinternya ya. Monggo Pak Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang disiplin menurut saya atau menurut umum ini. Disiplin merupakan konsekuensi dalam hal ini adalah tanggung jawab suatu pribadi, baik dalam segi waktu, dalam segi tata tertib, maupun dalam segi kinerja. Ya, dimana seseorang kalau sudah menerapkan kata disiplin berarti dia itu sudah konsekuensi dengan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas surat pendapatnya Pak Iman. Tadi kata Pak Iman, disiplin itu konsekuensi dan tanggung jawab pribadi ya Pak. Terus yang lain, monggo ada yang lain, curhat pendapat yang lain barangkali ingin menambahkan tentang disiplin itu apa? Monggo yang lain, buatin. Gak ada yang lain, jadi saya yang menunjuk.
Disiplin kalau menurut saya pribadi itu, disiplin itu sesuatu yang dikerjakan secara rutin, ya. Jadi dikerjakannya itu rutin setiap hari, apa yang dibiasakan setiap hari itu disiplin kalau menurut saya. Monggo untuk yang lainnya. Terima kasih Bu Otin atas pendapatnya. Jadi menurut Bu Otin itu disiplin itu sesuatu yang dikerjakan secara rutin atau sudah menjadi kebiasaan setiap hari anak. Gimana, ada yang mau menambahkan lagi? Apa sudah cukup? Bapak barangkali mau menambahkan? Monggo Bapak Kepala Sekolah. Disiplin itu menurut saya adalah sifat seseorang atau karakter seseorang yang bisa ditiru atau dipelajari untuk menjadi taat patuh kepada norma atau aturan yang sudah ditentukan. Itu disiplin. Begitu otomatis dalam segala aspek kehidupan kita. Terima kasih atas surat pendapatnya Bapak Kepala Sekolah tentang disiplin. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan disiplin itu sifat seseorang yang bisa ditiru dan dipelajari untuk menjadi patuh pada aturan. Sudah cukup Bapak Ibu? Lanjut Pak Anwar. Disiplin, konsep disiplin itu berkaitan dengan tata tertib di Bapak Ibu, aturan atau norma dalam kehidupan bersama. Berarti melibatkan banyak orang ya dalam disiplin itu. Disiplin itu sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Ya, berarti di sini disiplin itu harus punya rasa patuh terhadap nilai-nilai yang sudah ada, karena sudah nilai-nilai sudah ada itu berarti sudah dipercaya. Terus kalau sudah dipercaya dalam dirinya itu nanti akan menimbulkan rasa tanggung jawab, ya, menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri anak itu sendiri. Gimana, cukup? Lanjut Pak Anwar. Terus di sini, apakah kata disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Gimana curah pendapat yang lain, monggo yang lain. Apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman saja? Monggo Mamira. Bumi. Nah, tadi pertanyaannya mengenai apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman. Kalau menurut saya, hukuman itu hanya suatu perantara agar kita disiplin. Tapi kalau pertanyaannya apakah disiplin hanya, nah kalau di situ ada kata-kata hanya, jadi tidak hanya. Nah lebih bagus lagi itu kalau disiplin itu sebenarnya tidak harus dengan hukuman, tapi perlu disadarkan dari individu anak tersebut sendiri pun. Begitu menurut saya. Monggo yang lain mau menambahkan. Boleh lagi Pak Tobikin mau menambahkan lagi, monggo. Di sini berpendapat gak ada yang salah ya. Kalau menurut saya, ya, hukuman itu salah satu di antaranya untuk bisa membuat orang menjadi disiplin. Artinya apa? Hukum atau aturan harus tegas, tidak memandang bulu. Kalau salah, hukum memang tidak hukum atau salah. Artinya itu berkata disiplin. Tetapi hukuman tidak satu-satunya cara untuk mencari kedisiplinan. Maka betul ya, hukuman itu bukan satu-satunya cara untuk mencari kedisiplinan.
Ada cara lain yang lebih bagus, kesadaran, kedewasaan, tanggung jawab yang bisa bertanggung bagi diri sendiri, orang lain maupun pada Tuhannya, menangkap pada itu masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Di sini kalau bisa disimpulkan bahwa disiplin itu apakah hanya dapat dicapai dengan hukuman? Berarti tidak ya. Masih ada cara lain ya untuk mendisiplinkan anak ya, agar anak itu nanti tumbuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kedisiplinan tersebut. Di sini apakah tadi disiplin itu hanya dapat dengan hukuman? Tentu tidak. Siswa yang sering mendapat hukuman itu cenderung untuk mengulang kesalahan. Kalau kita menghukum siswa, berarti nanti siswa itu akan cenderung melakukan kesalahan yang sama lagi. Selain itu, hukuman tidak dapat membuat siswa menyadari perbuatannya. Justru sebaliknya akan membangkitkan rasa benci pada gurunya. Berarti tidak efektif ya Bapak Ibu. Kalau kita menghukum anak, itu cara yang tidak efektif, malah menimbulkan rasa kebencian pada diri anak. Dan perasaan anak itu merasa tertantang, ingin mencoba lagi. Ye. Di sini lanjut, Pak Anwar. Di sini ada caranya agar siswa bisa disiplin di mana saja dan kapan saja. Perlu dilakukan kebiasaan. Berarti kedisiplinan itu bisa dilakukan dengan kebiasaan, yaitu dengan memberi contoh. Berarti kalau kita ingin mendisiplinkan anak sebagai guru, kita harus memberi contoh. Anak-anak ini nanti berangkatnya harus tepat waktu. Kalau gurunya cuma ngomong, tidak memberi contoh, berangkatnya siang terus, gimana anaknya akan berangkatnya pagi kalau gurunya berangkatnya siang? Berarti guru tidak bisa memberi contoh. Ya, di sini kalau anak SD itu masih belajar, kalau gurunya bisa mempraktekkan langsung, anak itu masih meniru. Yang dilihat mereka tiru. Ya, kalau gurunya ingin mendisiplinkan anak tentang keberangkatan, berarti gurunya harus terlebih dahulu berangkat pagi. Maka secara otomatis anak itu akan meniru dari pembiasaan yang dilakukan oleh gurunya. Terus dari pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh siswa yang ada di kelas, ya. Bukan guru yang buat, tapi siswa yang buat. Di situ guru hanya bertugas sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi pembuatan keyakinan kelas. Karena yang buat anak, jadi anak itu merasa mempunyai tanggung jawab dengan keyakinan yang dibuatnya sendiri, ya. Tanpa kita suruh, karena anaknya membuat keyakinan sendiri, akan timbul kesadaran dalam dirinya. Oh, tadi saya sudah membuat keyakinan kelas, harus berangkat tepat waktu. Terus kalau di kelas tidak boleh ngobrol, itu dibuat siswa sendiri, ya Bapak Ibu. Maka kalau sudah dibuat keyakinan kelas, maka kalau anak itu sudah timbul rasa tanggung jawab dalam dirinya, otomatis kedisiplinan itu akan terbentuk sendiri. Yang ketiga itu kerjasama dengan orang tua. Gimana orang tua kita harus sebagai guru itu harus kerjasama dengan orang tua. Kita memberikan pengertian sama orang tua. Di rumah itu anak dibiasakan kalau di rumah harus punya aturan, ya. Kalau nggak punya aturan, anak-anak main HP seenaknya sendiri berjam-jam. Kalau anak tahu main HP itu tidak baik, orang tuanya membatasi main HP, itu anak akan disiplin sendiri. Anakku kalau di rumah main HP-nya cukup hari Minggu pas hari libur cuma 1 jam. Nanti kalau sudah dibiasakan seperti itu, otomatis dalam kesehariannya kalau dilakukan secara terus-menerus, otomatis nanti anak minta HP-nya pas hari Minggu cuma 1 jam. Itu Bapak Ibu. Kedisiplinan berarti terbentuk dari
di rumah juga dibiasakan dari orang tua, di sekolah guru juga memberi contoh, di kelas juga siswa mempunyai tanggung jawab dari keyakinan yang dibuat. Monggo Pak Anwar lanjut. Di sini disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Di sini disiplin positif berarti itu mengajarkan tanggung jawab, kesadaran. Anak-anak itu memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk melakukan perilaku disiplin dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan baik di rumah dan di sekolah. Berdasarkan nilai-nilai universal itu bagaimana? Monggo Pak Anwar lanjut. Di sini sebelum ke nilai-nilai universal ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah ada hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada hubungannya tidak? Disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Monggo curah pendapat lagi. Sinten Malik, monggo yang lainnya belum berpendapat itu tidak ada yang salah, semuanya bebas berpendapat. Monggo Pak Ketua, monggo Bu Mena. Ada hubungannya tidak disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran? Apakah ada hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tentu ada, Bu. Ya. Karena dengan adanya disiplin positif nanti akan membentuk pembelajaran yang sangat efektif atau sangat baik, yang berefek nanti akan murid-murid akan memahami pembelajarannya dan akan sangat tertarik dan kemudian murid juga akan biasa karena sudah disiplin, kemudian pembelajarannya akan menjadi efektif, tentunya akan menjadi lebih bermakna. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas pendapatnya Bu Vera. Monggo yang lain ada yang mau berpendapat. Tadi kata Bu Vera ada hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajarannya. Ada, karena hubungannya itu pembelajaran itu nanti menjadi sangat efektif ya. Terus siswa nanti dalam pembelajaran yang diterima itu akan jauh lebih bermakna yang diterima siswa. Monggo Bapak Tommy. Hanya menambahkan Bu Vera, yang jelas itu sangat berhubungan antara disiplin ya dengan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sangat jelas ya ada hubungannya dengan alasan kalau disiplin sudah tidak diterapkan dan disadari sama murid sama anak-anak, yang jelas tujuan anak di sekolah kan untuk menggunakan kebutuhan. Nah, artinya belajar dengan baik dengan baik guru. Disiplin waktu, kemudian tepat jam 7 masuk kelas, buku masuk kelas itu pelaksanaan anak siap. Ya. Anak-anak ini bu guru mau belajar ini, anak disiplin siap, artinya anak dalam pelajaran sudah tidak yang di otak-atik dan bekerja sendiri, sudah persiapan mental dari rumah. Dengan demikian akan tercipta suasana KBM, suasana kegiatan belajar dan mengajar menjadi sangat kondusif
menyimpulkan dari pendapat Rivera, yaitu ada hubungannya dengan disiplin itu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena dengan disiplin maka suasana pembelajaran akan menjadi kondusif. Oke, Pak. Lanjut Pak Anwar. Di sini akan dijelaskan ada hubungannya tidak tadi disiplin positif dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada, karena dengan disiplin positif itu suasananya juga akan menjadi positif, dalam suasana pembelajaran akan menjadi lebih positif, terus akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apabila tercipta suasana yang positif, maka murid dapat berekspresi, menyalurkan bakat dan minat, mengembangkan kreativitas, serta mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Suasana positif juga membuat murid merasa aman dan nyaman. Berarti di sini dari disiplin positif itu ada hubungannya dengan pembelajaran yang benar pada murid Bapak Ibu, karena akan mewujudkan suasana yang positif dalam pembelajarannya, sehingga murid merasa aman dan nyaman. Pembelajaran yang diterima murid itu juga menjadi pembelajaran yang bermakna, akan bertahan lama diterima oleh murid. Monggo Pak Anwar. Di sini nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu masih ingat ya profil pelajar Pancasila apa saja? Apakah kita mau menyanyikan bersama-sama sebelumnya? Boleh berdiri dulu. Monggo Bapak Ibu, lakukan berdiri dulu. Monggo Pak Anwar menyanyikan bersama ya. Soalnya saya kebiasaan di kelas sebanyak menyanyikan bersama, bukan menyebutkan. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya Bapak Ibu, lagu satu kali lagi, semangat biar lebih semangat ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, ternyata Bapak Ibu masih hafal ya. Di sini pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa, terus mandiri, terus bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Di sini nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi Bapak Ibu guru. Oke, nanti nilai-nilai dari disiplin positif itu juga mengarahnya ke profil pelajar Pancasila. Oke, di sini contohnya yang mengarah ke nilai universal dari pelajar Pancasila itu nilainya ada kebaikan, toleransi, empati, rasa hormat, dan lain sebagainya. Itu contoh dari nilai dari profil pelajar Pancasila. Monggo dilanjut Pak Anwar. Di sini masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Curah pendapat ya. Monggo yang lain yang belum berpendapat, monggo berpendapat. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Tadi kan sudah dinyanyikan nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan universal bagian mana yang menarik? Monggo Bapak. Manakah nilai kebajikan yang paling menarik bagi Bapak Ibu? Kalau saya, nilai kebajikan yang menarik itu bisa berpikir kritis.
Monggo yang lainnya. Bu Otin, SD Subang 2, Bamela sebisanya. Ini aja nilai-nilai yang menurut panjenengan yang menarik. Terima kasih. Mungkin dari saya nilai kebajikan yang pertama beriman dan bertakwa dulu nih Mbak. Karena di zaman sekarang ini ya sudah tahu pergaulannya seperti apa, mungkin anak lebih ditanamkan dulu nilai agamanya agar kedepannya bisa menaati aturan-aturan yang sudah diterapkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Bella atas masukannya. Pak Diki tadi yang menarik nilainya itu bernalar kritis. Itu bisa untuk membuka pemikiran untuk bisa lebih maju. Terus Bu Mela itu menyampaikan nilai kebajikan yang menarik itu nilai beriman dan bertakwa. Karena dengan beriman dan bertakwa, anak-anak itu bisa lebih menaati aturan yang ada baik di sekolah maupun aturan yang sudah diterapkan di rumahnya, diterapkan sama orang tuanya. Bapak Ibu, monggo Pak Anwar lanjut. Di sini berarti nilai-nilainya itu mempunyai semuanya menarik di Bapak Ibu, mempunyai kelebihan masing-masing. Di sini nanti bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut agar dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari itu harus bagaimana caranya? Coba pendapat lagi Bapak Ibu, di sini nanti banyak pendapat-pendapat disatukan, disimpulkan ini dari pendapat panjenengan menjadi satu kesimpulan. Monggo Pak Iman atau Pak Teguh, Pak Awan. Ayo Bu Vera. Bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan profil pelajar Pancasila itu ya yang banyak itu bagaimana agar nilai-nilainya bisa dipahami. Jadi yang pertama itu mungkin ini kasih pemahaman dan pengertian ke siswa dulu. Apa arti dari semua yang profil pelajar Pancasila itu artinya apa? Misalnya kreatif artinya apa? Terus gotong royong artinya apa? Berkebinekaan apa tadi global ya Bu? Itu dan sebagainya itu artinya apa? Siswa atau murid itu harus tahu itu artinya apa. Dia harus paham dulu, kemudian setelah siswa atau siswi paham itu baru coba kita sedikit demi sedikit terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin dari saya Bu. Terima kasih Bu Vera atas curah pendapatnya. Di sini Bu Vera memberikan pendapat bahwa nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari itu dengan dikasih pemahaman dulu arti dari satu persatu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kalau anak sudah paham, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya anak. Dalam lingkungan nanti dari sekolah dulu, ya, diterapkan. Nanti kalau sudah dalam kehidupan sehari-harinya pun nanti bisa ikut mengikuti dari nilai-nilai yang sudah diterapkan di sekolahnya. Ya, Bapak Ibu, lanjut Pak Anwar. Di sini lanjut ya, ganti teori lagi. Di sini ganti materi. Di sini akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan restitusi. Di sini motivasi ada 3 Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi yang 3 motivasi itu, yang nomor 1 dan 2, 3 itu
diri, motivasi itu orang dari luar, bukan dari di dalam anaknya. Ya, yang nomor 3 itu motivasi intrinsik atau yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri tanpa suruhan atau tanpa harus dapat hukuman, dapat penghargaan, itu sudah timbul sendiri dari diri anak. Dilanjut mengembangkan. Disiplin positif itu maksudnya ke motivasi intrinsik, ya, dan akan berdampaknya itu jangkanya itu panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman atau penghargaan, ya. Tadi kan disiplin positif motivasinya itu timbul dari diri anak itu sendiri karena mempunyai rasa tanggung jawab, jadi dampaknya itu panjang karena bukan dari suruhan orang lain atau bukan dari hukuman. Ini dikasih hukuman itu nanti dapatnya pendek, Bu. Tadi kan kalau dikasih hukuman nanti anak malah tidak berubah, malah ingin mengulangi lagi, ya. Kalau dari dirinya anak sendiri karena mempunyai rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam dirinya, itu nanti jangkanya panjang, nih Bapak Ibu. Nih, mau Bapak Anwar lanjut. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini? Tadi kan motivasinya ada mendapat hukuman, penghargaan, terus timbul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Yang mendasarinya perilaku peserta didik itu di sekolah itu motivasi yang mana? Monggo surat pendapatnya. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu sekolah ini? Yang paling mendasar motivasi intrinsik itu berkaitan dengan bakat, dengan kemampuan yang dibawa dari lahir. Artinya kalau sudah tertanam ada bakat dari diri sendiri, dan nanti sangat berguna untuk mendorong peserta didik, ya, di sekolah bisa belajar atau berlaku lebih sempurna. Dari antara tiga motivasi yang paling dominan adalah intrinsik. Nah, tugas guru hanya tinggal memahami bakatnya apa. Dulu Bapak, barangkali ada yang mau menambahkan apa? Sudah cukup? Kalau Bu Vera mau menambahkan? Saya hanya akan menambahkan sedikit yang pernyataan dari Bapak tadi mengenai ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari menurut Bapak tadi adalah motivasi intrinsik, Pak. Nggak apa-apa Ibu berpendapat. Tapi kalau menurut saya Bapak, dari ketiga motivasi tadi itu yang paling banyak mendasari perilaku peserta didik Bapak Ibu di sekolah saat ini itu menurut saya adalah motivasi ekstrinsik, Bu. Karena mungkin beda-beda ya tiap Bapak Ibu mengajar kelas berapa itu beda-beda. Tapi kalau dari saya itu masih lebih ke motivasi ekstrinsik karena saya sendiri mengajar kelas 1 yang mana motivasi ekstrinsik itu sangat-sangat masih dibutuhkan. Misalnya motivasi ekstrinsik itu kan bisa berupa hadiah, ujian dan sebagainya. Nah, untuk anak kelas 1 itu masih perlu banget, perlu sekali motivasi ekstrinsik itu. Misalnya siapa yang mau atau berani maju depan nanti dapat ini itu kan namanya ekstrinsik. Ya. Oke, berarti dapat disimpulkan dari Pak Bikin tadi yang mendasari itu katanya motivasi intrinsik. Berarti kan setiap orang itu kan bebas berbakat. Kalau Bu Vera tadi ekstrinsik karena Bu Vera mengajar kelas 1, ya berhubungan dengan kelas 1 kan lebih semangat kalau dikasih hadiah, ujian dari gurunya, maka akan lebih semangat. Kalau dikasih ini semangatnya lebih mengerjakannya lebih semangat. Beda dengan yang anak kelas tinggi. Nanti mungkin kalau anak kelas tinggi motivasi intrinsiknya akan lebih dapat ya. Kalau masih anak kelas 1 ekstrinsiknya yang lebih dominan. Ini Bapak Ibu sependapatnya. Ya betul, mau dilanjut Pak.
atau anak akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Peraturannya adalah kamu harus, itu namanya hukuman. Kamu harus mengerjakan ini, itu hukuman. Kalau kata-kata keluar kata-kata seperti kamu harus, itu berarti hukuman. Itu berarti negatif, itu berarti modelnya maksaan suruh mengerjakan. Terus di sini yang tidak bisa sukses itu menurut itu berarti termasuk disiplin, itu nanti akan mendapat konsekuensi. Terus restitusi, di sini konsekuensi itu korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apa peraturannya? Kenapa tadi kamu tidak mengerjakan tugas? Kan tadi guru sudah bikin keyakinan kelas, peraturannya apa yang sudah kamu buat tadi? Kan kamu berarti sudah melanggar peraturan yang dibuat. Itu berarti konsekuensi. Ada kata-kata seperti itu yang muncul. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kata-kata dari konsekuensi yang disampaikan. Itu netral ya. Berarti antara berarti sistem itu netral ya. Stimulus respon. Di sini yang restitusi korbannya mendapatkan ganti. Nih kalau seumpama si A menghilangkan penghapus si B, itu korban itu harus mendapat ganti penghapus yang dihilangkan oleh si D. Kalau sudah menghilangkan berarti harus mengganti dong, korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan, nggak apa-apa, nanti bisa diganti lagi, itu namanya penguatan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti dari restitusi nanti ada beberapa segitiga restitusi, nanti di bagian akhir akan dijelaskan restitusi itu bagaimana, nanti akan praktek ke anaknya itu bagaimana pendekatannya. Di sini apakah kamu yang diucapkan oleh guru, apakah kamu yakin apa yang kamu yakini, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu dari restitusi. Teori kontrol nanti dijelaskan lagi slide yang selanjutnya. Lomba di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini surat pendapat nomor 1, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Iya, itu berarti mari ya. Satu pernyataan. Jangan bilangnya konsekuensi semua di sini. Konsekuensi. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua hukuman. Terus yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor 3 konsekuensi. Ini konsekuensi semua? Nomor 4, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 4 hukuman. Nomor 5, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Hukuman. Nomor 5 hukuman. Sekarang lanjut Pak Teguh, di sini nanti akan terlihat jawabannya. Di sini yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Tadi jenengan bilangnya konsekuensi, betul ya Bapak Ibu. Berarti karena sudah menghilangkan penghapus teman yang hilang, berarti itu termasuk konsekuensi yang harus diterima yang tadi menghilangkan penghapusnya. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Jenengan tadi jawabnya hukuman ya, betul hukuman karena sudah terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat.
Jawabannya konsekuensi. Ya berarti Bapak Ibu sudah paham ya antara perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Lanjut di nomor langsung. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman sekali. Tadi jenengan juga jawabnya hukuman. Yang nomor 5, membersihkan WC karena tidak mengumpulkan tugas. Itu juga hukuman. Betul. Lanjut. Kataku, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila baru melakukan kesalahan? Bagaimana reaksi kita bila kita melihat murid kita melakukan kesalahan seperti itu? Reaksinya bagaimana bila kita melihat muridnya melakukan kesalahan? Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Kalau saya sendiri apabila ada murid melakukan kesalahan, saya hanya pahami kesalahan itu apa disengaja atau hanya minta perhatian. Karena ada seorang murid yang melakukan kesalahan itu karena ingin diperhatikan itu ada. Ya, terima kasih. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila ada murid melakukan kesalahan? Ini segera ambil tindakan. Kalau kemudian kita kasih hukuman atau kita kasih hukuman sesuai dengan kesalahannya, dalam arti hukuman yang tertinggi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyadarkan siswa setelah sadar akan kesalahannya dan tidak terulang kembali. Terima kasih. Di sini bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Ya betul. Tadi Pak Iman menyampaikan harus dipahami kesalahan itu disengaja atau emang pengen mendapat perhatian saja. Pak Bini juga menambahkan segera ambil tindakan, terus dihukum ke hukuman yang mendidik, sesuai kesalahannya, agar tujuannya itu menyadarkan bahwa sudah berbuat salah, dan tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Lanjut, di sini akan terjawab. Di sini kalau anak melakukan kesalahan, kita itu harus melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nanti ada prosesnya dulu, Bapak. Nanti melalui segitiga restitusi akan kita panggil, kita diberikan, ya berdua, beriringan. Nanti ditanya kesalahannya apa, Terus di sini guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukannya untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Di sini tugas guru itu yang dilakukan itu agar anak itu bisa memperbaiki dirinya, tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Bahwa kesalahan yang dilakukan itu tidak terulang lagi, ya, biar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya, bukan menebus karena salah ditebus, enggak, belajar dari kesalahan biar tidak terulang lagi, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Tadi kan sudah salah, seolah-olah kan dia merasa terkucilkan kalau sudah dikasih arahan, cari solusi bareng-bareng dengan temannya. Namanya tadi kamu sudah melakukan kesalahan, terus gimana solusinya? Ditanya seperti itu Bapak Ibu. Ini kayak gini Bu, tadi saya nggak fokus, jadinya saya nanti kan saat pelajaran saya akan lebih fokus lagi Bapak Ibu, gitu. Terus jadinya nanti kalau sudah menyadari kesalahannya, maka murid bisa kembali ke kelompoknya. Lanjut Pak Teguh. Di sini
5 kebutuhan dasar manusia. Pak Teguh, manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Manusia itu pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhannya, tapi kalau tidak berhasil dengan yang baik, maka mereka berupaya dengan melanggar aturan, Bapak Ibu. Lanjut Pak Teguh. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang 5 kekuasaan. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup itu yang bersifat fisiologis, fisik ya. Untuk bertahan itu perlu kesehatan, terus rumah, makanan itu harus dipenuhi. Setiap individu harus dipenuhi kebutuhan fisiologisnya atau fisiknya. Terus kebutuhan rasa aman juga itu termasuk kebutuhan fisiologis. Kalau murid merasa aman, nanti murid juga bisa belajar dengan baik. Kalau murid dari sekolah mau berangkat sekolah tidak sarapan dalam keadaan apa, maka murid tidak akan belajar dengan baik karena posisi perutnya juga kosong, lapar sih ya, nanti tidak fokus dalam belajar. Apalagi nanti kalau rumahnya kebanjiran, mau ke sekolah gimana Bapak Ibu? Berarti kan pengaruh kayaknya, pengaruh terhadap pembelajaran. Terus yang selanjutnya Pak Teguh, yang tadi kan yang bertahan hidup berarti fisik. Di sini diterima dan kasih sayang, bisa, bebas, senang, itu berarti psikologisnya, terhadap psikologis anaknya. Kalau diterima kasih sayang berarti diterima oleh keluarga, orang tua, rekan kerja, teman, murid dan wali murid. Kalau bisa melakukan sesuatu itu bisa membanggakan orang tua, terus sukses dan bermanfaat. Yang keempat berarti yaitu senang. Senang itu berarti setiap individu itu juga mempunyai kebutuhan senang ya. Masa mau kerja terus pusing, memiliki rasa pengen punya kebutuhan senang ya Bapak Ibu, untuk menghilangkan rasa pusingnya itu dengan traveling, jalan-jalan, berinteraksi dan berkolaborasi. Terus bebas mencoba hal baru, berekspresi dan berinovasi. Lanjut, Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Terus ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk kebutuhan dasar apa? Rasa senang, rasa sayang, terus bisa. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, senang, apa? Rasa kasih sayang, apa? Senang. Ya senang, nomor 1 senang. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu sayang. Nomor 2, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Bisa. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Bosan siswanya, berarti kebutuhan apa nih? Nah, ini kebutuhan dasarnya bagaimana buat anaknya? Ya lagi, kebebasan, senang, bebas, iya. Nomor 4 bebas. Terus nomor 5 ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang terus waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Gimana itu apa? Bebas. Ini yang pertama yaitu kesenangan, benar ya, senang. Terus cinta dan sayang. Yang penguasaan itu berarti bisa itu penguasaan termasuknya benar. Terus bebas, benar ya benar. Terus yang 5 kesenangan, yang 6 cinta dan kasih sayang. Lanjut Bapak. Ya. Di sini banyak sekali aku sebut. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru
nunjukin ke teman-temanku di depan kelas itu kebutuhan apa? Aku segar gambarku tidak rapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas itu kebutuhan apa? Kasih sayang. Sayang apa? Bisa apa? Ya, nomor 2, aku bosan masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, apa? Bebas. Terus menyetir mobil itu seru. Nah, terus biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Nah, aku merasa bangga dan keren. Bisa. Nomor 6, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang apa bisa? Senang, yuk kita coba ya jawabannya Pak Monggo. Yang pertama itu penguasaan, ya. Yang kedua itu kebebasan, betul. Yang ketiga itu rasa senang. Yang keempat itu cinta dan kasih sayang, ya. Yang kelima itu penguasaan. Yang keenam itu kebebasan. Yang namanya berpendapat juga, ya boleh misalnya. Terus sekarang sendiri bisa apa waktunya SBY ya? Ya, bahwa Bapak Ibu dulu aja berapa? Di sini SBY-nya itu kebalikan. Kalau cacing itu panjang, kalau ular itu pendek. Nanti kalau saya bilang cacing panjang, kalau nanti jangan jawabnya cacing, kalau saya bilang cacing jangan jawabnya panjang, kalau ular itu pendek gitu ya. Ye, sekarang mulai ye, cacing, cacing, ular, cacing, ular. Sekarang mulai gerakan. Kalau cacing dari apa? Apa pakai kayak gini? Boleh. Mau pakai gini apa pakai gini? Oh gini aja. Kalau cacing itu panjang. Kalau ular itu pakai gerakan juga ibu. Cacing, ular, cacing, ular. Ya berarti ibu fokus jawaban ibu nih. Sekarang lanjut lagi. Keyakinan kelas. Di sini akan membahas tentang keyakinan kelas. Mau lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba di bawahnya Pak Teguh. Slide bawahnya. Ke bawah. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu yang dibikin itu di kelas. Kalau peraturan bikin siswa, ya. Kalau keyakinan kelas itu yang bikin siswa di kelas. Kalau peraturan itu yang bikin sekolah. Itu bedanya. Kalau yang bikin siswa sendiri berarti siswa itu merasa meyakini bahwa yang tadi saya sudah buat, keyakinannya dibuat bersama-sama itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Kalau peraturan itu berarti sudah ada di sekolah, ya. Tapi siswa belum tentu bisa meyakini karena yang buat sekolah yang sudah ada di sekolah itu. Kalau keyakinan kelas yang buat siswa sendiri, berarti kalau sudah dibuat sendiri, siswa sudah meyakini, maka akan muncul tanggung jawab dari dalam diri siswa itu sendiri, maka akan dilaksanakan dengan baik. Ya Bapak Ibu. Keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, tersirat terlihat terus dibikin sekitar ditulis pengen keyakinannya bagaimana, yang dimiliki siswa pengen kelasnya bagaimana. Ya, terus keyakinan kelas itu adalah pernyataan universal. Universal tadi kan dari nilai-nilai universal yang ada di Profil Pelajar Pancasila, Bapak Ibu, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mengacunya pada nilai-nilai universal Profil Pelajar Pancasila. Terus sama tadi bilang suka bunyi nama orang tua, berarti kan nanti di
lanjut Pak Teguh. Nih, apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif. Perubahan tingkah laku itu akan membentuk budaya positif. Keyakinan kelas yang sudah terbentuk, sudah diyakini, terus sudah disadari menjadi tanggung jawabnya sendiri, maka akan ada perubahan tingkah laku pada diri murid itu sendiri yang nanti ujungnya akan menjadi budaya positif di kelas tersebut. Dari kelas nanti seluruh sekolah, itu dari yang kecil sampai lingkup yang terluas, Bapak Ibu. Lanjut Pak Teguh. Di sini tujuan kesepakatan kelas itu menumbuhkan komunikasi yang efektif. Tadi kan kesepakatan kelas kan yang buat guru dan murid, tapi yang buat murid, tapi guru sebagai fasilitator saja, ya. Tadi kan ada komunikasi antara guru dan murid. Mereka nanti biasanya menggunakan kata-kata yang negatif kayak tidak boleh buang sampah sembarangan. Nanti gurunya menyimpulkan buang sampah pada tempatnya, terus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, terus menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dari keyakinan itu nanti muncul rasa tanggung jawab dalam diri siswa sendiri, Bapak Ibu. Yuk lanjut Pak Teguh. Langkah-langkah kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama, cuma beda bahasa saja, Bapak Ibu. Guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya, ayo anak-anak, kira-kira kalian ini pengen mempunyai kelas yang bagaimana, ya, pengen dijadikan kelas yang bagaimana ini kelas kalian. Terus meminta menuliskan kalau kata-kata yang positif. Guru dan siswa membaca hasil kesepakatan. Kalau sudah terbentuk kesimpulan ini, dibaca keyakinannya sudah terbentuk ini dari kelas ini, berarti nanti disepakati, ditandatangani oleh anak-anak, persetujuan dari anak-anak. Kalau sudah ada persetujuan, berarti anak-anak maka akan melaksanakan keyakinan yang dibuat sendiri. Lanjut Bapak Teguh. Di sini dokumentasinya yang sudah saya laksanakan di kelas saya sendiri. Anak-anak menulis, terus menempelnya satu persatu. Nanti kalau sudah ditempel dibacakan, Lanjut. Di sini kesepakatan kelas dari kelas saya itu yang sudah disimpulkan, kalau sudah dibikin keyakinan itu masuk kelas tepat waktu, terus menjaga kebersihan kelas, saling menghargai sesama teman, terus tertib saat di kelas, berbicara dengan sopan. Lanjut Pak Teguh. Di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru itu apa saja? Yang pertama penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, verbal atau dengan ucapan, terus mengancam. Terus nomor 2 itu posisi kontrolnya membuat rasa bersalah, membuat guru itu mengucapkan bahasa yang membuat murid itu merasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga itu teman, mengontrol murid dengan bujukan. Isi kontrol teman itu mengontrol murid dengan bujukan kalau teman. Yang keempat itu memantau, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang manajer yang terakhir. Lanjut Pak Teguh. Coba Bapak Ibu, dimanakah Bapak Ibu saat ini? Posisi kontrolnya sudah apakah penghukum sama anak-anaknya? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Ya sudah guru laksanakan di kelasnya sendiri-sendiri. Coba apa teman? Apa pemantau? Apa manajer? Siapa yang sudah menerapkan? Yang nomor 1, apa nomor 2, nomor 3, apa nomor 4, apa nomor 5? Monggo. Mas minta tolong di slide atasnya lagi. Kalau memantau,
melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Mungkin saat ini lebih ke teman dulu ya. Ketika ada masalah, anak melakukan kesalahan, kita dekatkan anaknya, cari tahu kesalahannya. Mungkin di kelas 6 ya, iya. Karena kelas 6 itu kan kelas yang paling tinggi. Kalau kita dijadikan hukuman ya tadi nanti saya malah dibenci sama anak, malah balas dendam. Bahkan ketika anak sudah lulus saja, Bu Nela gini ya, gak nyami aku kan kayak gitu ya. Dulu itu malah saya itu Bu Nela, galak seperti itu. Tapi kalau kita jadikan anak sebagai teman, kenapa nak deketi? Nah, jadikan tahu masalahnya. Barangkali di rumah punya masalah. Kadang kan di rumah mungkin ada yang orang tuanya berkebun atau orang tuanya saking sibuknya tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, dari situ kita bisa menjadikan anak didik kita sebagai teman di sekolahnya. Mungkin seperti itu. Bu Mela posisinya posisi teman gitu, ya. Karena lebih melakukan pendekatan kepada anak, ya. Terus lanjut. Di sini nanti ada video nih, ada video tentang posisi kontrol guru nanti yang ada reka adegannya, ya. Reka adegan yang dilakukan guru kalau posisi sebagai teman itu bagaimana, posisi sebagai manajer itu bagaimana, nanti ada reka adegannya. Monggo Bapak Guru nyalain ini tangannya. Itu tulis. Halo semuanya, kenalin nama aku Maxwell dan aku menggunakan aplikasi online dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk persiapan sendiri. Kita lihat videonya Bapak Ibu untuk melihat reka adegannya dari 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum Bapak Ibu, istilah gurunya. Naren! Sini kamu! Itu penghukum Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tenang di bawah. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi ya. Kalau langsung di restitusi atau langsung ke posisi manajer itu berarti murid itu sudah siap diajak berdiskusi untuk melakukan restitusi ya. Kalau sudah siap nanti posisi guru langsung ke posisi manajer, posisi yang terbaik bagi guru itu posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Lanjut dulu. Yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Di sini pengertiannya segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga
dengan 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas yang ditanyakan ke anak itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang dikatakan bahwa itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut Teguh. Di sini dari kasus 1 itu Ali siswa kelas 4 pada hari Senin mencontek pekerjaan teman saat diberikan soal latihan oleh guru. Di sini nanti akan dilakukan restitusi dengan 3 tahapan restitusi pada Ali. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kelas kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Teguh. Di sini video disebutkan lanjut bawahnya. Restitusi itu tujuannya itu untuk memberikan solusi, mencari solusi bareng-bareng bersama murid yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki kesalahannya, agar kedepannya itu bisa tercipta perilaku yang lebih baik lagi dan bisa kembali ke kelompoknya. Bapak Ibu, apa sudah jelas? Apa ada yang perlu dipertanyakan dari pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif? Ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan saya? Apa kurang jelas? Ya, terima kasih. Seperti itu dulu. Kemudian kalau ada siswa yang jelas-jelas melanggar aturan perkesalahan, kalau kita berhubungan kan kurang baik, katanya harus berestitusi. Padahal kalau kita belajar apa kan di situ hanya berupa teori, hanya proses untuk memberikan kebaikan yang baik. Yang saya tanyakan, lalu hal real apa yang perlu diberikan oleh guru dalam proses restitusi? Dalam proses restitusi itu guru berbuat apa? Terima kasih. Wujud nyatanya dari restitusi yaitu adanya perubahan perilaku dari anak yang sudah dilakukan restitusi. Kita lihat perkembangan anak yang tadi sudah kita lakukan restitusi tadi kan tadi mencontek, terus kita lihat kita ulang lagi ternyata kita lihat tadi masih mencontek apa enggak. Setelah dilakukan restitusi ternyata dia sudah mau berubah, mau mengerjakan sendiri. Berarti restitusi itu berhasil Bapak Ibu. Dilihat dari keseharian yang Ali lakukan. Tadi mencontek, berarti kita amati lagi nih. Ali mencontek lagi nih, enggak nih sesuai keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya. Ali sudah bisa mempertanggungjawabkan atau bisa berubah lebih baik ke depannya lagi apa enggak nih? Cukup begitu Bapak? Apa kurang? Ya, maksudnya ada pandangan itu. Nah sekarang ini saya kan punya hadis tadi itu. Berarti anaknya sudah balik, laki-laki perempuan kan suruh sholat. Kalau mau sholat, nggak mau sholat, jangan pukul atau kita. Kan itu hukuman. Apa ini bertentangan dengan yang tadi Ibu sampaikan? Kalau tadi masalah anak sudah balik, tadi kan dihukum gitu kan. Nanti kan kalau bertentangan
dari hati ke hati kita cari solusinya. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Itu namanya eksekusi kita usaha, Pak. Kita cari solusi bareng-bareng. Ada perubahan perilaku tidak dari anak itu, mau berubah apa tidak? Nanti kita amati lagi seperti itu. Ini sudah jelas apa? Ini matur nuwun, apa ada yang mau ditanya lagi? Itu Bu tadi mengenai restitusi ya. Itu kan restitusi itu untuk gini, pertanyaan saya langsung. Jadi restitusi itu efektif nggak sih kalau misalnya diberlakukan ke anak yang misalnya bandel, dong Bu? Kok kayak troublemaker gitu Bu? Ya terima kasih. Maksudnya ke anaknya bagaimana, yang anak betul-betul bandel itu nih, itu kan berarti butuh pendekatan yang ekstra ya. Ya biasanya anak bandel itu punya alasan bisa bandel ya. Biasanya apa keluarganya bagaimana gitu ya. Asal usulnya anak bandel itu punya alasan tersendiri. Kalau kita sudah melakukan pendekatan atau dari hati ke hati, dari guru ke anak, nanti anaknya akan menyampaikan, saya gini loh bandelnya, nanti saya kamu di rumah bagaimana sih sama orang tua, hubungannya sama teman bagaimana, dicari kenapa anak itu bisa bandel seperti itu. Nanti kalau sudah cari ternyata permasalahannya anak itu bandel karena kurang perhatian dari orang tua atau perlu keluarganya, orang tuanya bisa, berarti kita akan pendekatan lagi ke orang tuanya juga, iya Bu, begitu Bu. Nah, jadi nanti restitusi akan berjalan lebih maksimal. Yang kalau kolaborasi pendekatan dengan orang tua juga iya. Apa kurang puas? Masih betah Bapak Kepala Sekolah monggo yang lain. Terima kasih. Menurut saya kita siswa kan ada siswa yang kecil, siswa besar. Kalau untuk di SD kelas 1, kelas 2, kemudian kalau kita dia berbuat salah peraturan kemudian direstitusi, kayaknya kelamaan dan benar. Saya kira lebih tepat untuk beri hukuman, tapi yang sifatnya mendidik, jangan menaktifis atau psikisnya. Restitusi akan berjalan baik apabila diterapkan di siswa-siswa sudah. Semenjak kali ini CBN ini bagus, ambilnya di mahasiswa atau di SMP atau di SD sudah kelas 6. Artinya kita cetak diskusi, kalau berkepentingan ini biar dia kemudian menyadari kesalahannya, bertemu sama gurunya, kemudian menyerang yang jelek dan yang baik. Kalau kita satu masih kemudian restitusi kelamaan kayaknya, dan juga banyak waktu yang di bos waktu oleh guru. Nah, anaknya banyak, siswa yang banyak sebenarnya itu. Kembali itu hukuman yang sifatnya mendidik. Terima kasih Bapak Tommy. Tapi di sini saya akan memberi pendapat lagi nih Pak. Tadi kan kalau restitusi itu buat anak SMP ya, restitusi itu untuk anak SD juga bisa Pak. Kalau anak kelas 1 itu menggunakan bahasanya juga berbeda. Ya pendekatan bukan yang tadi contohkan seperti yang tadi. Ya bahasanya kayak kita ke anak-anakan, ke ibu-ibu sama anaknya manja-manja seperti itu. Kenapa nak? Tadi ngapain di kelas? Kalau anaknya bandel, tadi ngapain ya? Tadi guru lihat kamu begini, benar apa enggak? Iya benar bagus, seperti itu Bapak. Bukan mendidik anak, kita menanyakan anak seolah-olah kita itu juga sebagai temannya, ngomongnya kayak orang tua yang dekat seperti temannya, jadinya jawabnya juga kayak tidak di tanya-tanya gitu, tidak bahas seperti itu. Jadi ngomongnya jawabnya juga enak seperti itu. Kalau anak SD kelas 1 itu Bapak juga bisa direstitusi. Ini setuju Bapak, bahasanya juga berbeda. Bahasanya kita harusnya ibu-ibuan menjadi anak-anak lagi, yang manja-manja gitu jadi anaknya
untuk SD juga bisa. Pripun Bapak? Ada yang mau menambahkan? Cukup sekian cukup sekian pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih buat semua bapak ibu guru yang sudah berpartisipasi datang mengikuti diseminasi saya. Saya akhiri cukup sekian. Wabillahi